Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Baik, selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi juga, Pak Hadi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Pak Hadi gimana? Baik Pak, sehat-sehat. Alhamdulillah. Pak Eko, Alhamdulillah. uh, Hmm. informasinya saya dengar Pak Eko akan melakukan kegiatan coaching nih terhadap salah satu guru ya Pak Eko. Iya, betul sekali, Pak. Mungkin kita mau coba melakukan diskusi sedikit tentang proses persiapan kegiatan supervisi yang akan Pak Eko lakukan dengan metode coaching ya nanti ya Pak. Gitu. Yang ingin saya coba gali dari Pak Eko nih barangkali untuk di awal pagi ini ada Pak rubrik penilaian atau konsep penilaian yang Pak Eko sudah siapkan untuk Pak Eko lakukan kepada coaching nanti Pak. Baik, Pak. Iya, saya betul sekali. Saya akan melaksanakan coaching, Pak, dengan Ibu Indri, Pak, mengenai mungkin yang dialami di pembelajarannya dia seperti itu, Pak. Instrumen penilaiannya sih, Pak, mungkin yang saya ingin tampilkan itu mengenai kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot, Pak. Kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot ya Pak. Betul. Karena menurut saya sih dua hal itu penting sekali, Pak, dalam proses coaching kita nanti, Pak. Oh, apa Pak Eko yang membuat Pak Eko memilih dua jenis kompetensi coaching tersebut kepada Bu Indri, Pak? Kalau misalkan sudah ada kehadiran penuh, Pak, berarti kan coach dan coachingnya itu kan sama-sama fokus berada di dalam satu tempat, pikiran dan badan mereka juga bersatu, Pak, sehingga nanti apabila ada pertanyaan, dua-duanya bisa fokus, Pak. Kemudian kalau pertanyaan berbobot kan nanti bisa menggali, Pak, mengidentifikasi apa saja sih permasalahan yang timbul dari coaching kita, dan dengan harapan nantinya potensi mereka itu bisa terbuka, Pak, sehingga bisa menemukan jawaban sendiri atas permasalahan yang mereka rasakan. Mungkin seperti itu, Pak. Oh, baik. Berarti memang Pak Eko berusaha ya akan membuat Bu Indri hadir penuh ya Pak dalam proses coaching nanti, serta dengan mengajukan pertanyaan berbobot mampu memunculkan potensi-potensi yang ada kali. Seperti itu. Nah, betul, Pak. Seperti itu, Pak, kira-kira, Pak. Pak Eko, ada nggak ketercapaian atau indikator ketercapaian yang ingin Pak Eko tuju nih supaya Bu Indri mungkin lebih mantap dalam menyiapkan pembelajaran di kelasnya nanti, Pak Eko? Ya, mungkin sih, Pak, harapan saya Bu Indri dengan misalkan dengan pertanyaan-pertanyaan bobot yang saya lakukan itu bisa mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dia alami, Pak. Kemudian hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya itu bisa dengan sendirinya bisa terlepas sehingga nanti ada potensi dari Bu Indri untuk menjawab hambatan-hambatan tersebut, Pak. Saya kira seperti itu, Pak. Jadi memang Pak Eko ingin menggali ya Pak, artinya hambatan apa yang memang Bu Indri hadapi, serta mampu memunculkan potensi-potensi yang akan dia ungkapkan nantinya ya Pak sebagai penyelesaian masalahnya ya Pak. Nah, betul sekali, Pak. Karena saya pikir ya kalau misalkan kita melakukan coaching ya Pak, kalau misalkan dari coachingnya itu belum terbuka hambatan-hambatannya kan kasihan juga, Pak. Dengan harapan kita melakukan coaching, proses tersebut, nah dia mendapatkan solusi, Pak. Itu kan ada kebahagiaan juga dari seorang coach apabila coachingnya mendapatkan penyelesaian dari dirinya sendiri, Pak. Seperti itu. Oh, gitu ya. Pak Eko kan sudah kenal lama nih Pak dengan Bu Indri, Pak. Mungkin dari gambaran Pak Eko selama ini mengenal Bu Indri, kalau misalnya kita buat rentang 1 sampai 10 nih Pak, misalnya kan, dan angka 10 merupakan angka kecakapan Bu Indri mengajar dengan 0 yang mungkin barangkali kita anggap tidak bisa lah ya. Di angka berapa nih kemampuan Bu Indri yang Pak Eko bisa nilai? Ya kalau misalkan selama ini saya lihat sih Pak, kalau saya bisa mengukur ya sudah di angka 7 sampai 8 Pak, mungkin seperti 7 sampai 8. Oh. Pak Eko mengharapkan Bu Indri ada di angka berapa nanti setelah coaching yang Pak Eko lakukan? Ya, jujur saja sih Pak, saya pengennya tuh
angka yang maksimal Pak, yang paripurna Oh, angka angka maksimal 10 Pak. Pak. Bagus ya, berarti semangat ya Betul. Pak Eko, luar Iya. biasa. Kapan nih Pak Eko rencananya mau coaching Bu Indri Pak? Planningnya? Ya karena ini kan pembelajaran sudah berlangsung beberapa minggu ya Pak, ya mungkin nggak terlalu lama ya, mungkin 2-3 hari inilah Pak. 2-3 hari ini. Saya melakukan coaching kepada Bu Indri seperti itu Pak. Baik, Pak Eko. Barangkali diskusi kita untuk Mm-mm. proses persiapan coaching sudah cukup matang ya Pak. Nanti tinggal dipersiapkan dengan janji dengan Bu Indri ya. Mm-mm. Saya menyampaikan mungkin cukup turut. Mudah-mudahan sukses pelaksanaan coaching dan mampu membangkitkan potensi-potensi yang dimiliki Bu Indri sendiri untuk menyelesaikan masalah di kelasnya. Baik, Pak Eko. Barangkali itu nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya untuk lebih kita gali bagaimana hasil coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Indri. Iya, Oke, baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Pak Eko. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak Eko. Pak Eko sendiri apa kabarnya nih? Baik juga Bu. Alhamdulillah. Ibu masih ada jam mengajar nggak sekarang? Sudah enggak Pak, sudah tidak ada, sudah pulang anak-anak Pak. Jam 10 saya, sampai jam 10 ngajarnya. Oke. Nah, kalau gitu kita bisa melakukan kegiatan coaching pada hari ini Bu? Bisa sekali Pak. Saya ada waktunya Pak. Enggak. Oh, alhamdulillah. Baik Bu, sebelum Ya. kita mulai, bagaimana kalau kita sama-sama menghadirkan berada di saya jadi lupa. Ntar di cut ya Pak Adi ya. Baik Bu, baik Bu, bagaimana sebelum kita mulai kita sama-sama tenang dulu ya Bu ya, fokus biar kita sama-sama nyaman dalam melakukan proses coaching. Iya Pak, iya Pak. Oke, kita tarik nafas dulu Bu. Iya Pak. Oke, jadi keluarkan. Iya. Gimana Bu Indri? Enak tidak Bu? Udah enjoy Pak. Sudah enjoy nih. Alhamdulillah Ibu Indri ya. Bu Indri? Ya, ya Pak. Kemarin tuh saya sempat lihat Bu Indri kok bolak-balik tuh di kelas 1 dan di kelas 2. Terjadi apa itu Bu di situ? Iya Pak, aduh. Kan saya ngajar di kelas 1 Pak. Nah, itu anak-anak saya kan masih, anak kelas 1 tuh masih transisi dari anak TK ya Pak. Jadi belajarnya masih ya nggak bisa konsentrasi penuh, masih suka main-main. Kadang ada anak saya yang suka lari-lari ke kelas 2, main ke kelas 2 lihat kakaknya. Nah, itu saya bolak-balik nyariin anak saya, Pak, kemana nih anak saya? ada yang nggak ada di kelas. Nah, ya itu Pak, karena mereka kurang fokus belajarnya, jadinya ya udah main-main aja gitu. Gurunya di mana, di kelasnya di mana, dia kadang-kadang suka mampir, bilang mau ke toilet ya Bu, mampirlah dia di kelas lain. Oh, jadi itu apa namanya, karena kurang fokus, Iya. kemudian anak-anaknya pindah-pindah tempat tuh Bu, pindah-pindah kelas gitu, seperti itu. Iya kan, kalau anak kelas 1 kan muridnya beragam ya Pak ya, jadi saya fokus ke sini, yang ini kabur kadang-kadang gitu. Oh, seperti itu. Nah, terus kira-kira apa yang Bu Indri lakukan nih untuk menghadapi hal seperti itu tadi, muridnya suka kabur, suka nggak fokus. Nah, apa yang Ibu lakukan di kelas 1 itu, Bu? Ya, di dalam kelas ya Pak ya. Sekarang saya karena sudah mulai paham ya Pak, anak-anaknya mulai mengerti dengan kurang fokus itu ya, saya buat bagaimana di kelas itu semenarik mungkin waktu melakukan pembelajaran Pak. Nah, waktu pertama belajar ya bikin kesepakatan kelas dulu Pak ya, maunya bagaimana nih belajarnya. Nah, setelah itu saya tanya dulu suasana hati dia, lagi senang apa enggak Nak, lagi sedih apa enggak Nak. Nah, seperti itu Pak, tanya dulu, nanti kalau sudah anak-anak happy, sudah sambil bernyanyi, baru saya mulai pembelajaran Pak. Gitu. Oh, jadi Bu Indri sudah punya strategi ya, bagaimana menyiapkan anak untuk fokus belajar. Tadi Ibu Indri beri kesempatan dia nyanyi, gitu seperti itu. Ada lagi Bu, hal yang lain Ibu lakukan?
hal yang lain dilakukan. Saya kelompokkan Pak, biar lebih fokus ya Pak ya. Jadi yang ya pakai diferensiasi Pak ya, pembelajaran diferensiasi dikelompokkan mana yang anak yang bisa, mana yang enggak, mana yang kurang, mana yang sedang. Nah, jadi saya bisa fokus untuk anak yang fokus mengajarnya, ke anak yang nggak paham dulu, siapa yang kira-kira nggak paham, siapa yang sudah paham ya saya lebih ke anak yang belum paham dulu, saya pembelajarannya lebih ke situ dulu Pak. Lebih diperhatikan gitu. Iya. Luar biasa nih Bu, sudah melakukan pembelajaran berdiferensi ya, jadi membagi kelompok-kelompok sesuai dengan minat belajar. Iya. Namun kendala apa Bu yang Ibu hadapi sehingga anak-anak tersebut masih belum fokus Bu? Nah, masih belum fokus ya Pak ya. Contohnya Pak, dalam pembelajaran contoh ya Pak ya, matematika. Nah, gitu. anak-anak kalau yang sudah jumlahan ya Pak, kalau yang sudah paham sih mereka paham Pak, langsung mengerjakan cepat. Tapi bagi mereka yang belum paham ini Pak, saya harus dengan putar-putar bagaimana ya biar mereka paham dan bisa fokus gitu Pak. Nah. Jadi yang si kelompok yang bisa dengan yang tidak bisa, dengan yang sedang itu bisa dapat semuanya, bisa mengerti semua pembelajaran yang saya ajarkan gitu Pak. Nah, jadi ada hal lain yang Ibu lakukan strategi yang mungkin yang ideal bagaimana mereka bisa fokus, bisa nyaman dalam belajar matematika Bu? Ya. Kira-kira apa Bu? Saya mencoba dengan berbagai peraga ya Pak ya. Contohnya kemarin saya dengan peraganya adalah gambar. Dengan gambar seperti bunga itu Pak, kan di situ umpamanya di tengah-tengahnya ditambah 5. Nah, di sampingnya 5 ditambah 2 berapa nak? Nanti di situ ada gambarnya lagi sama dengannya. Jadi diputar gitu Pak, bunganya kan berputar. Nah, di situ saya buat itu anak-anak ya kemarin yang sudah paham ya cepat ya Pak ya. Dan kalau setengah ya sudah langsung paham ya yang agak susah itu ya memang yang anak-anak di bawah yang belum paham itu ya Pak ya. Nah, itu ya PR-nya ya saya berupa gambar. Jadi saya tanya, "Udah paham belum nak?" Gitu. Dengan metode itu Pak, gambar mereka lebih senang. Kan ada wujudnya ya Pak ya, langsung real gitu. Selain dengan gambar Bu? Selain dengan gambar. Bagaimana Bu? Selain gambar, saya dengan bernyanyi Pak. Oh, bernyanyi. Ya. Kayak gimana tuh bernyanyi ya Bu? Kayak 1 ditambah 1. Nah, tapi saya rubah Pak. Karena kan lagi penjumlahan ya Pak ya. Jadi 2 ditambah. Jadi dengan begitu anak-anak belajar sambil bernyanyi happy Pak. Sekalian ice breaking ya Pak jadinya. Oh, gitu. Biar nggak boring gitu Pak. Nah, berarti kan Bu Indri sudah punya strategi ya dengan menggambar, dengan bernyanyi. Nah, kira-kira biar lebih anak-anak lebih fokus lagi, lebih semangat lagi belajar matematikanya Bu, apalagi Bu? Biar anak-anak nggak lari-lari Bu, gimana Bu? Iya, Pak. Dengan apa ya lagi ya Pak ya, saya kemarin juga pakai gambar, pakai bahan peraga dari bahan bekas itu yang saya buat bunga, saya juga menggunakan sedotan Pak. Oh, pakai alat peraga sedotan. Dengan benar-benar real kan Pak, jadi pakai sedotan, si A suruh ngambil sendiri bebas. Kamu mau ngambil berapa sekian, maju ke depan ya Pak. Oh sekian. Nah, kamu Rudi ditambah sama Wati yang megang 5 sama 3 jadi berapa nak? Nah, kan digabung tuh Pak. Nah, jadi iya Bu. Nah, terus ini ditambah yang ini jadi berapa nak? Nah, dari situ oh iya ya Bu, bisa ya gitu. Jadi belajar bermain dan biar bisa menyenangkan gitu Pak, gitu. Wah, idenya bagus juga ya Bu ya. Jadi iya, Pak. Semua anak terfasilitasi kebutuhan belajarnya, kemudian diharapkan nanti bisa fokus ya Bu anaknya ya Bu ya untuk belajar matematika ya Bu. Nah, betul Bapak. Ada hal lain lagi Bu yang Ibu lakukan Bu selain 3 strategi tersebut? Selain 3 strategi tadi, saya juga apa ya? Meminta pendapat dengan teman-teman sejawat saya yang kebetulan sama-sama kelas 1, ada 2 kelompok Pak. Nah, saya bertanya sama teman sejawat bagaimana sih atasi ini anak yang kurang fokus gitu loh Pak. Saling sharing gitu Pak. Jadi Ibu melibatkan juga teman sejawat ya Bu ya, biar bisa sharing bagaimana ketika belajar di kelas 1 ya biar fokus. Terus iya, betul, Pak.
selain teman sejawat, ada lagi Bu yang Ibu libatkan? Selain teman sejawat, saya Hmm, juga minta hmm, pendapat dari guru hmm, hmm. senior ya Pak, yang lebih Ya, senior, hmm, lebih lama ya Pak. Mungkin hmm, Bu, saya punya hmm, kendala seperti ini ngajar gini. Nah, hmm, dikasih masukan dengan hmm, beliau. hmm, Terus saya juga bekerja sama dengan orang tua di hmm, rumah, hmm, jadi tidak hanya belajar di sekolah dengan saya yang begini, tapi di rumah tidak diajarkan kan, hmm, jadinya ya dua arah ya Pak ya, cuma satu arah hmm. dari saya aja. Nah, jadi saya bekerja sama juga dengan orang tua Pak, Jadi Ibu mengharapkan ada kerjasama dari orang tua, jadi biar orang tuanya bisa mengajarkan di memaham, rumah. bisa mengajarkan di rumah juga Bu, seperti Hmm. itu. Hmm. Kemudian siapa lagi Bu yang dilibatkan mungkin? Ada lagi? Selain tadi ya Pak ya, siswa Hmm, sendiri terutama ya Pak ya, hmm, siswa, hmm, sejawat, guru hmm, senior, orang hmm. tua, sudah sih Pak, itu yang saya libatkan baru mereka, baru 4 orang, 4 ini Pak. Wah, hebat tuh Bu, Ibu. Intinya mau melibatkan mulai dari siswa, kemudian guru senior, rekan sejawat, kemudian juga tadi ada orang tua. Nah, Iya betul. harapan Ibu nih, kalau misalkan Ibu sudah melakukan strategi, kemudian melibatkan orang apa pihak-pihak yang lain, Bu. Ini Ibu pengennya keberhasilan fokusnya anak sampai kalau dari skala 0 sampai 100 berapa, Bu? Skalanya, Bu? Ingin ya Pak ya, kan nggak bisa Iya, instan ya Pak, nggak bisa iya. instan, bisa Hmm, muluk-muluk ya, semua itu iya, butuh tahapan. Kalau iya. sekarang bisa dikatakan 70% ya Pak, dengan nanti Mm-mm, saya menggunakan metode dengan bermain sambil belajar mm-mm, lagi, saya mm-mm, inginnya nilainya ya paling enggak mm. 90 lah Pak, ya. Oh, 90 sampai Ah, 90% ya. ya segitu ya Pak. Oke, oke. Berarti Bu Indah sudah punya capaian, targetan, serta angka ya Bu untuk mengukur nantinya bisa mencapai 90% tingkat fokus anak-anak Ibu dalam belajar. Nah, Itu Bu Pak. Indri, kira-kira Bu Indri mulai kapan nih? Tadi strategi sama apa namanya keterlibatan orang lain Bu yang Ibu akan lakukan gitu. Ya, kalau bisa saya usahakan secepatnya Pak. Nanti Hmm, secepatnya, hmm, eh, sekarang kan hari Selasa ya Pak ya. Nanti iya, insya Allah di hari hmm, Rabu saya hmm, buat pembelajaran itu Pak ya, buat hmm, RPP-nya, buat bahan hmm, peragaan dan segala macam. Nanti di hmm. hari Rabu, hari Kamisnya saya langsung praktekkan ke anak-anak Pak. Nah, Mm-mm. bagus sekali Bu. Jadi waktunya tidak terlalu lama ya Bu. Ibu Iya sudah Pak, biar cepet. mengidentifikasi ya kan, sudah mengatur jadwalnya, melibatkan juga pihak-pihak yang Ibu perlukan dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi, kemudian juga ada strateginya. Nah, Ibu Ya. ada nggak kira-kira komitmen atau tanggung jawab dari semua pihak dalam mengatasi pembelajaran Ibu tadi? Gitu. Kira-kira apa Bu? Tanggung jawab dan komitmennya, Hmm, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, hmm, dengan bantuan tadi ya Pak ya, orang tua, hmm, siswa itu sendiri, orang tua, hmm, teman sejawat dan hmm, senior, semuanya bisa berjalan dengan lancar, bisa tercapai yang saya hmm, inginkan tadi, paling enggak 90% ya Pak ya, hmm. anak-anak Ya, bisa paham semua, gitu Pak. Mm-mm. baik Bu. Ada lagi mungkin yang Ibu Indri ingin sampaikan? Eh, Hmm, Artinya cukup, sudah sih Pak, itu yang pingin ini untuk sekarang, untuk kedepannya biar cepat berjalan dengan baik, dah anak-anak bisa dapat semuanya yang sama dengan yang anak yang fokus dan yang bisa gitu Pak. amin. Insya Allah Ibu ya. Semoga harapan Ibu setelah melakukan coaching ini, apa Hmm, namanya bisa berjalan dengan baik ya, ya, sesuai dengan harapan yang sudah Ibu sampaikan tadi. ya, Baik, mungkin itu saja ya Bu ya, coaching iya. kita pada hari ini. Kalau Mm-mm. misalkan memang di lain kesempatan Ibu ada yang ingin Ibu tanyakan, Ibu Ya, ingin diskusikan, monggo, saya dengan senang hati iya menerima Pak diskusi dengan Ibu. Iya, Terima terima kasih Bu kasih Indri. juga Pak Eko. Iya, Sama-sama. iya. Baik Bu Indri, terima Halo, Pak kasih. Eko. Oke, Assalamualaikum, sampai jumpa ya Bu Indri. Iya, Waalaikumsalam Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, Waalaikumsalam Pak Adi. gimana nih?
Udah lebih dapat nih feel-nya kayaknya setelah mengcoaching Bu Indri tadi ya Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Tadi saya sudah coaching Bu Indri, beberapa hal sudah disampaikan dan alhamdulillah Pak sesuai dengan apa yang saya harapkan juga Pak. Bisa cerita Pak, apa tadi yang sudah dilakukan dengan Bu Indri pada saat melakukan coaching? Ya, mungkin yang pertama sih saya berusaha ya Pak, ketika saya melakukan coaching itu menghadirkan dengan penuh Pak, saya dengan Bu Indri sebagai coachingnya ya Pak. Jadi ketika saya melakukan proses coaching, prosesnya dapat berlangsung dengan nyaman, sehingga Bu Indri juga bisa menyampaikan apa-apa yang ada eh, dipermasalahkannya oleh Bu. Permasalahan di kelasnya ya Pak. Iya, terus ya saya sih berusaha sih Pak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak, sehingga apa namanya potensi Bu Indri bisa tergali Pak. Itu tadi yang saya lakukan seperti itu Pak. Dari hasil proses analisis Pak Eko sendiri, apakah indikator ketercapaian pengembangannya sudah bisa dikatakan tercapai atau memang masih ada perlu perbaikan lagi ke depan? Ya mungkin secara umum ya Pak, alhamdulillah Pak, indikator ketercapaiannya itu sudah sesuai ya Pak ya. Jadi hambatan-hambatan yang dialami Bu Indri itu tadi sudah terurai gitu kan. Apa namanya, dia sudah tahu nih bagaimana strategi yang harus dilakukan, kemudian siapa saja harus dilibatkan. Nah itu ya mungkin kalau saya terlihat tadi sudah hampir 90% Pak. 90%. Berarti intinya secara garis besar Pak Eko berhasil nih menggali potensi-potensi Bu Indri di proses identifikasi, lalu menemukan ya problem solvingnya terhadap permasalahan yang dihadapi ya Pak. Nah, boleh tahu memang Bu Indri itu dalam mengajar banyak menemukan kesulitan seperti apa Pak Eko yang Pak Eko temukan tadi? Ya mungkin sih ini karena anak kelas 1 SD ya Pak. Ini anak istilahnya baru belajar dari tingkat TK kemudian sekolah dasar, ya perlu adaptasi sih Pak sebenarnya Pak. Ya kemudian ya permasalahannya mungkin ya fokus Pak, fokus belajarnya. Tapi tadi kan Bu Indri sudah menyampaikan bagaimana strategi yang harus dia lakukan gitu. Kalau tadi saya lihat sih beberapa hal ya Pak yang dia lakukan itu kayaknya, dan saya yakin, saya optimis itu strategi itu pasti berhasil Pak. Baik. Membuat anak tersebut fokus Pak. Apakah Bu Indri sudah mampu merencanakan Pak pelaksanaan kegiatan perbaikan tersebut untuk kedepannya? Ya, sebagian sih sudah dilakukan Pak, tapi setelah kita melakukan coaching tadi, hal-hal seperti itu yang akan lebih dioptimalkan lagi Pak. Sehingga apa yang direncanakan di pembelajaran mungkin nantinya, bagaimana dia membuat anaknya fokus untuk belajar, kemudian untuk lebih antusias dalam belajar, itu yang akan dilanjutkan oleh Bu Indri depannya seperti itu Pak. Baik. Untuk Pak Eko sendiri setelah melakukan coaching dengan Bu Indri, adakah Pak mungkin hal-hal yang ingin dikembangkan lagi Pak ke depannya mungkin dari hasil coaching tadi? Nah, mungkin hal yang saya harus kembangkan mengenai pertanyaan berbobot saya Pak. Pertanyaan berbobot ya Pak? Kalau menurut saya sih tadi agak kurang mendalam ya Pak ya. Walaupun memang Bu Indrinya bisa menjawab dengan sendirinya, tapi mungkin next time di kegiatan coaching berikutnya mungkin saya lebih memperbanyak lagi pertanyaan-pertanyaan mendalam saya, kemudian bisa mengalir Pak, kan namanya alur cerita itu kan mengalir ya Pak ya. Mengalir ya Pak. Nah gitu. Itu yang saya harapkan saya lebih mengembangkan pertanyaan berbobot dan memperdalam alur pertanyaan lagi Pak. Seperti itu. Usaha ini Pak ya untuk lebih mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi, lebih berbobot lagi supaya Bu Indri mungkin lebih termotivasi, atau mungkin coach-coach yang lain yang Pak Eko akan lakukan coaching. Baik Pak Eko, terima kasih atas waktunya hari ini ya. Barangkali menjadi suatu buah capaian upaya kesuksesan bersama. Kita bisa melihat nanti mungkin ya perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di dunia pendidikan menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Adi.